gimana sih perjalanan GrabFood di Indonesia gitu ya. Terus habis itu apa aja yang GrabFood lakukan sehingga akhirnya membuat orang-orang tuh jadi apa ya bilangnya, terpusatkan pikiran utamanya, oh kalau pesan makan sekarang saya di GrabFood aja deh kayak gitu. Oh kalau pesan minum saya di GrabFood juga deh. Oh kalau mau beli sabun mandi yang urgent saya di GrabMart aja deh kayak gitu. Apa perjalanannya dan apa yang kita lakukan ini akan saya coba share di sini. Jadi ini kurang lebih perjalanan GrabFood. Untuk GrabFoodnya sendiri kita baru diluncurkan 2015. Kalau mungkin Grab transportnya tuh udah lebih dulu ya, udah dari tahun 2012, 2011. Tapi kita GrabFood baru diluncurkan di 2015 di Indonesia. Dan saat ini tuh udah ada di lebih 300 kota. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ada dari kota mana aja. Mungkin saya terlambat juga tadi buat lihat absen-absennya. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini udah masuk dalam kota ekosistemnya GrabFood. Jadi kita atau mungkin beberapa Bapak Ibu juga udah join sehingga termasuk dalam yang kurang lebih 5 jutaan merchant atau 5 jutaan mitra pengantaran driver sama merchant. Jadi total ekosistem Grab itu saat ini udah sampai 5 juta nih mulai dari sisi driver sampai ke total merchant. Total merchantnya sendiri mungkin ada di angka 1 jutaan ya. Tapi sisanya tuh driver. Jadi kita kalau misalkan join di GrabFood atau di GrabMart, Bapak Ibu tuh tidak hanya memperkaya diri sendiri, maksudnya mencari keuntungan diri sendiri, tapi dengan join di ekosistem Grab itu Bapak Ibu juga membantu para driver mempunyai penghasilan gitu dengan ya karena kan yang nganterin nanti driver ya, jadi driver juga dapat pendapatan gitu. Jadi ini adalah ekosistem yang sebenarnya secara nggak langsung Bapak Ibu juga mengurangi cost harus punya karyawan delivery sendiri kan. Mungkin kalau beberapa brand besar yang logonya ada di bawah ini mungkin selama ini kan udah udah punya mitra pengantaran sendiri jadi karyawan. Tapi kalau di GrabFood Bapak Ibu nggak perlu tambahin manpower itu, tapi ya secara tidak langsung Bapak Ibu tuh sudah membantu pekerjaan dari para mitra-mitra Grab driver, di mana sekarang juga Grab driver itu mereka tuh fleksibel banget jam berapa mau ngambil orderan transport, jam berapa mau pindah ke food, atau misalnya ada juga Grab Express gitu kan yang mau pengiriman. Jadi benar-benar mereka tuh jadi punya banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan juga kayak gitu. Dengan transaksi itu kurang lebih dari 1 juta order per bulan untuk GrabFood dan GrabMart sejak diluncurkan tahun 2015 tuh rata-ratanya 1 juta order lah dalam waktu 1 bulan. Ini di sini juga mungkin bisa dilihat sama Bapak Ibu sekalian mitra-mitra partner yang besar-besar yang udah kerjasama sama kami, yang mudah-mudahan ke depannya partnernya Bapak Ibu yang ikut di PT Pos ini ke depannya menjadi besar juga, punya logo, ke branding bisa secara nasional. Siapa tahu bisa masuk ke logo sini gitu kan. Karena banyak banget selama pandemi kemarin kita dapat sharing stories merchant-merchant kita yang berkembang. Bahkan yang tadinya, saya kemarin punya cerita menarik, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang di Semarang nggak ya? Ada yang di daerah Semarang nggak? Nggak ada ya? Oh ini Jawa Barat ya, sorry. Jadi kalau waktu kemarin itu, saya kemarin sempat datang ke salah satu duta. Jadi GrabFood itu kita punya duta. Duta itu kayak brand ambassador UMKM di masing-masing kota besar. Salah satunya di Semarang. Nah, dia baru sejak pandemi sebelum pandemi 2019 dia punya usaha ada yang di Semarang. Punya usaha restoran Korea Dak Galbi ya namanya kalau nggak salah di kota Semarang tuh. Nah, dia tuh pertama bikinnya di Semarang kecil gitu. Tiba-tiba ada pandemi, dia mulai khawatir gitu kan. Chicken food Korean itu ya, Bapak Ibu dia bikin bumbunya sendiri katanya. Terus habis itu ternyata pas pandemi datang malah bertambah nih pendapatannya dan akhirnya dia sekarang udah mau mulai ekspansi mau punya cabang di Depok sama di Malang gitu. Jadi dengan dia join sama Grab memang benar-benar terbantukan sehingga dia bisa punya cabang lain. Bahkan ada salah satu kalau Bapak Ibu roti Romi ya. Roti Romi yang di Medan itu sampai akhirnya dilirik sama Baim Wong dan akhirnya Baim Wong itu juga ngambil franchise-nya Roti Romi di Kemang, Jakarta Selatan gitu. Jadi kayak memang banyak yang berdampak positif untuk usaha kuliner sejak kedatangan driver-driver online, ekosistem digital kayak gini. Jadi
memang ini yang mungkin kedepannya siapa tahu bisa jadi logonya Bapak Ibu atau ceritanya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan juga di webinar-webinar berikutnya gitu ya, mudah-mudahan. Nah, terus apa sih yang GrabFood lakukan sampai akhirnya bisa punya 1 juta order itu tadi yang sempat di mention. Kita punya banyak banget exposure. Kalau misalkan tadi pertanyaannya, saya sempat baca di kolom chat mengenai komisi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Grab itu memberikan kesempatan buat para merchant atau UMKM untuk bergabung dalam ekosistemnya Grab. Karena kita nggak cuma selalu mempromosikan Grab gitu ke customer, tapi sometimes itu kita juga mempromosikan kepada customer tuh makanan apa yang ada di dalam Grab. Ini udah join loh sama Grab. Dan itu brand placementnya itu beda di setiap daerah biasanya. Jadi misalnya Facebook nih, di mana Facebook kita udah sampai 800.000 fans page-nya, atau Instagram, ini khusus yang ini ya, GrabFood-nya aja, belum yang Grab ID-nya. Tapi untuk yang GrabFood-nya aja tuh udah 400 ribuan followers. Itu kita promoin beberapa UMKM di daerah A, daerah B secara ganti-gantian. Dan itu free biasanya. Karena memang kita lihat dari kualitasnya. Terus habis itu kita lihat dari ada unik-unik tertentu di beberapa UMKM tuh yang kita kadang highlight. Kayak misalkan banyak banget UMKM tuh ternyata yang safety dan quality food-nya tuh bagus banget. Dapurnya tuh bersih banget, even lebih bagus daripada brand-brand besar, jadi kadang kita highlight. Atau misalnya cara masaknya yang unik, pakai bumbu-bumbu tertentu yang akhirnya kita highlight juga gitu. Dan jadi itu sebenarnya salah satu keuntungan kalau Bapak Ibu join digital, berjualan secara digital dalam ekosistem digital, itu otomatis Bapak Ibu juga dapat kesempatan, mungkin walaupun itu memang kesempatannya 1/berapa gitu ya, tapi selama menunjukkan performance yang bagus terus, rating dari customer bagus gitu kan, dan itu menjadi keunggulan di kota-kota Bapak Ibu sekalian, itu nggak menutup kemungkinan buat kita highlight kayak gitu. Atau bahkan sampai kita datengin, kalau Bapak Ibu follow Instagramnya GrabFood ID, itu bahkan kemarin di Jogja tuh beberapa tuh didatengin sama KOL GrabFood, kayak misalnya yang kemarin lolosan dari MasterChef gitu kan, itu di review kayak apa ya, kalau di Jogja kemarin tuh yang baru naik Sate Ratu kalau nggak salah namanya. Dan itu memang kalau nggak salah emang baru ada sejak awal pandemi, dan emang rasanya enak banget sih pas saya datang ke sana juga. Jadi akhirnya sampai diangkat ke Instagramnya GrabFood karena memang dia jadi salah satu partner yang pertumbuhannya sangat pesat, kualitasnya sangat bagus, dan juga kita lihat safety quality-nya juga bagus gitu ya, sehingga akhirnya kita highlight dan kita sampai datengin KOL juga gitu buat review gitu kan. Di situ kan ada KOL support merchant sampai 5,4 juta per campaign. Terus kita juga ada digital ads yang pastinya kalau Bapak Ibu sering lihat di Insta Story atau misalnya di Google atau misalkan semualah di tiap kota, saya yakin bannernya tuh kadang-kadang beda, billboardnya juga beda iklannya. Itu yang kita angkat nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita pilih, memang kita saring, tapi saya yakin kalau misalkan Bapak Ibu udah menjual kualitas dan performance yang bagus, pasti nanti kita bisa angkat juga gitu ya. Karena nggak mungkin satu merchant buat 1 tahun gitu. Pasti biasanya kita ganti setiap bulan atau mungkin setiap 2 minggu juga. Terus kita juga ada promo kan di national TV, kadang di iklan-iklan atau di sinetron, kadang masuk juga lah ya, kayak di Ikatan Cinta. Apa sih sinetron yang sekarang lagi rame? Saya juga kurang terlalu ngikutin karena pergi pagi pulang malam gitu ya. Atau misalkan di lift kalau di kota-kota besar gitu ya, di lift apartemen, di lift kantor, atau di lift mall-mall seperti itu. Dan juga beberapa promo lainnya yang di dalam aplikasinya Grab itu sendiri yang customer tuh bisa lihat gitu ya. Dan itu gratis gitu. Dan gratis buat merchant-merchant yang memang mau join dengan syarat dan ketentuan tertentu sih biasanya. Ada juga yang berbayar ads-nya, nanti di slide-slide berikutnya saya akan jelasin juga lebih detail lagi. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu sekedar gambaran yang bisa kita kasih sharing kalau misalkan Bapak Ibu itu udah join dalam komunitasnya Grab gitu ya, ekosistemnya Grab yang cukup besar saat ini di Indonesia.